Jemaat yang dikasihi Kristus, kita masuk dalam berita anugerah yang terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 akan saya bacakan bagi jemaat sekalian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Ayat yang ke-15, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikianlah pembacaan berita anugerah. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka firman Tuhan yang saya akan ambil dan baca dari Kejadian 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang baca firman-Nya, dan yang senantiasa memelihara dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian. Tema saya pada pagi hari ini adalah aman dalam ketidakamanan. Aman ketika kita tidak merasa kenyamanan. Kenyamanan itu adalah sesuatu hal yang sangat kita banggakan, yang kita inginkan. Rasa nyaman, rasa sehat, rasa kuat, itu merupakan sesuatu ide yang kita inginkan dan kita capaikan. Dan bahkan itulah yang menjadi sesuatu keinginan dari Abraham. Kita tahu Abraham di tahun yang ke-75. Maka datanglah firman Tuhan kepadanya. Ketika datang firman Allah, dia merasa kekhawatiran, merasa kebimbangan. Kenapa saudara? Dan apa sebab Abraham merasa kekurangan dan ketakutan? Karena dia banyak
banyak sekali warisannya. Dia orang kaya. Dia punya warisan yang sangat banyak, berlimpah. Tetapi dia tidak merasa nyaman. Dan bahkan rasa takut oleh karena keturunannya akan diwariskan kepada orang Damsyik, Eliezer, kepada pembantu-pembantunya, pada orang yang bukan keturunannya. Itu merupakan ketakutan dan kekhawatiran daripada Abraham. Abraham merasa sesuatu yang gagal dalam hidupnya. Walaupun dia punya segala-galanya, dia tidak merasa nyaman, dia tidak merasa bahagia, dia tidak merasa sukses. Materi dia boleh punya segala-galanya, materi dia punya segala apapun. Tetapi ketika hal di mana dia merasa nyaman dan dia tidak ada pegangan apa-apa, kehilangan kepercayaan, kehilangan kerohaniannya. Dan ketika itu maka firman Allah, kata Alkitab, datanglah kepada Abraham ketika Abraham sedang merasa bimbang, sedang merasa khawatir. Tapi di balik kekhawatirannya, Abraham punya kekayaan yang tidak dapat dia sandarkan, yang tak dapat menjawab segala kesunyiannya, ketidaknyamanannya. Dan di manakah kenyamanan itu, saudara? Justru datang ketika firman Allah itu hadir. Saudara, kita tahu Abraham adalah adalah orang beriman, bapa orang yang percaya. Tapi di balik ketidaksempurnaannya dia, di balik ketidaknyamanannya dia, Tuhan proses. Saudara, dia bertanya, mana mungkin umur yang sekian masihkah dia mendapat anak? Saudara, ada dua proses kalau kita belajar. Ketika Abraham berumur 90 tahun, maka disinilah perubahannya. Dari tidak sempurna menjadi sempurna, disempurnakan imannya oleh Tuhan Allah. Dikatakan umur 99 tahun, barulah dia bisa mengerti apa artinya percaya kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam ketidaksempurnaannya, ketidaknyamanannya, maka percayalah Abraham. Dari Abraham, di umur yang ke-75, dia tambah umur sekian, baru dia bisa menjadi orang yang matang. Diproses oleh Tuhan, disempurnakan oleh Tuhan. Kata firman Allah, lalu percayalah Abraham. Abraham disuruh keluar, dan dia suruh melihat ke langit. Dan di langit, dilihat ada bintang, dan dia katakan, lihatlah bintang-bintang itu. Maka demikian banyaklah keturunanmu, akan seperti banyak yang kau lihat itu. Lalu percayalah Abraham, maka disitulah Tuhan memperhitungkan kebenarannya. Saudara, kata daripada iman dan percaya adalah aman. Kata Ibrani dalam ayat 6 ini, maka percayalah Abraham. Percaya berarti dia rasa aman. Tetapi dinamika keamanannya, dinamika kepercayaannya itu dibentuk dari rasa ketidaknyamanan. Ada dinamika bahwa dia mengandalkan Tuhan, dia sandar kepada Tuhan. Tetapi di dalam menyandarkan Tuhan, tentunya ada dinamika, ada tumbuh kembangnya, ada proses suka dan dukanya. Saudara, saya percaya kita di dalam membangun iman kita, bukan sekedar teriakan, bukan sekedar rame-rame, bukan sekedar banyak orang, tapi ketika kita sendirian, maka kita akan dibentuk oleh Tuhan, sebagaimana Abraham dibentuk oleh Tuhan. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah dinamika itu tumbuh kembang. Dinamika itulah merupakan satu bagian dibangun di atas sikap yang kurang tentram dan kurang percaya, kurang pasti, ragu-ragu, dan itulah menjadi insecure. Awalnya baru menjadi secure, not safe, baru menjadi safe. Dia merasa khawatir, bimbang. Walaupun dia sudah melihat bintang di langit yang begitu janjinya, tapi dia belum merasa secure, dia belum merasa nyaman. Kenapa, saudara? Karena iman datang daripada firman Allah. Iman datang daripada pendengaran. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Nah, Tuhan Allah itu, Tuhan mengatakan, akulah Allahnya Abraham, Allahnya Musa. Dia mengatakan bahwa sebelum segala sesuatu ada, aku sudah ada. Sebelum segala sesuatu sudah ada, aku sudah ada. Artinya Tuhan itu mencipta dari tidak ada menjadi ada. Ex nihilo. Dari belum ada, dari tidak ada, menjadi ada. Disinilah Abraham percaya bahwa dia mempercayakan kepada Allah. Walaupun dia sudah tua, dia percaya Allah mampu dan tidak mustahil dia bisa melahirkan
dan mendapat anak. Inilah kepercayaan yang muncul dari awalnya, dinamika yang tidak percaya. Tetapi disitulah keraguan-raguan yang tulus, keraguan-raguan yang benar, keraguan-raguan yang jujur. Kalau kita jujur dalam keraguan-raguan, itulah awal daripada kebenaran. Saudara kasih dalam Tuhan, inilah awal daripada kalimat yang dikatakan oleh Abraham, dia percaya kepada Tuhan Allah. Dipakai kata Allah atau Tuhan di sini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kita baca di dalam Yohanes pasal 10, pasal 8 dikatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Di dalam bahasa Indonesia katakan, ada berarti, barangkali kurang tepat, tapi kalau bahasa Inggris katakan, before Abraham was, I am. Sebelum Abraham ada dalam bentuk lampau, Allah sudah ada jauh sebelum Abraham ada. Dan Abraham percaya bahwa Allah itulah Allah yang memberikan dia janji warisan anak akan dapat lewat istrinya, lewat Sarah. Saudara, dari tidak mungkin menjadi mungkin. Dari ketidaknyamanan dia merasa aman. Aman, iman. Dan itulah kata yang paling tepat. Lalu percayalah Abraham. Lalu percaya inilah dipakai kata dari sanalah dia percaya. Kepada Tuhanlah yang dia percaya. Banyak orang percaya dari sini. Dari keyakinan dia membentuk kepercayaan. Tetapi Abraham dia percaya dari Tuhan yang berfirman. Maka itulah yang membentuk dia. Dari keraguan-raguannya dia disempurnakan. Dari kebimbangannya dia diteguhkan. Dari ketidakmampuannya dia, dari ketidaknyamanannya dia merasa nyaman. Sehingga segala harta warisannya, segala bentuk materi yang ada pada dia merasa tidak ada kemungkinan memberikan dia kenyamanan. Dia hanya bersandar kepada Tuhan Allah, satu-satunya yang memberikan kenyamanan buat dia. Sehingga disebut orang beriman. Saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Saudara, inilah iman yang Tuhan berikan kepada kita. Dinamika itu muncul, dibangun di atas sesuatu yang tidak nyaman. Saudara, itulah sebabnya kita disebut dicipta oleh Tuhan. Berarti kita bersandar kepada Sang Pencipta. Yang kedua, bahwa bukan hanya dibangun, tetapi dia tahu rasa nyaman itu bersumber dari mana. Ada sumbernya. Sumbernya adalah kepada Tuhan. Dari Tuhan. Allah itulah sumber iman. Sumber iman adalah sumber yang dari Allah sendiri. Dia mengatakan bahwa demikianlah banyak nanti keturunanmu, bahwa engkau akan mendapat warisan, dan Tuhan Allah mengatakan janganlah takut, akulah perisai, akulah upah yang akan kuberikan kepadamu. Berarti Abraham percaya, sumbernya bertanggung jawab. Sumber yang dia percaya itu bukan dari bentuk materi. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, banyak sumber-sumber yang boleh kita percaya. Tetapi sumber ini kadang-kadang tidak ada kebenarannya. Tapi sumber yang dari Allah, itu sumber satu-satunya yang bersifat kekal. Sekarang saudara, dunia sekarang dunia berparadoks. Ya, dunia sekarang kelihatan jalannya begitu lebar. Ya, jalan sekarang jalan tol di mana-mana. Tetapi buktinya mempersempit hubungan keluarga antar manusia dipersempit. Demikian pula manusia sekarang pada kenyataannya. De facto manusia bisa sampai ke Mars, sampai ke bulan. Dan bahkan manusia bisa, pikirannya bisa kemana-mana. Tetapi pada faktanya, pikirannya sempit. Pikirannya dihantui ketakutan. Tidak selebar jalan tol. Tidak selebar daripada hati, daripada teknologi yang seluruh akan menuju kepada hal-hal yang luar biasa. Tapi mereka tidak ada pikiran yang seluas itu. Informasi teknologi semakin melebar dan semakin mempercepat. Tapi pada faktanya di rumah tangga keluarga semakin mempersempit. Dan semakin tidak ada komunikasi. Semakin banyak perkataan-perkataan di dalam sumber-sumber kontribusi daripada WA. Semakin sedikit orang bercakap-cakap dengan antara manusia. Sehingga disitulah disebut paradoks. Demikian pula saudara, di antara sekarang yang terjadi, bahwa semakin banyak alat-alat dokter,
Semakin banyak obat-obat ditemukan oleh para ahli kimia. Tapi ketika virus 19 datang, sekecil mikroba yang paling kecil 0,0 sekian, bisa membinasakan manusia. Bisa mengobrak-abrikan ekonomi, menghancurkan segala bentuk apapun. Yang sedang ditakuti sekarang bukan perang antar negara lawan negara, bukan perang antar batasan negara-negara yang lain, atau perang nuklir. Tapi yang menakutkan sekarang adalah perang yang musuhnya yang tidak ketahuan di mana. Dari mana musuhnya? Di mana musuhnya? Kita tidak tahu. Itulah paradoks. Dunia kelihatan begitu mewah, modern. Tapi ketika diserang oleh virus, bakteri yang paling menakutkan, akhirnya banyak orang jatuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah dikasih oleh Tuhan, apakah Tuhan membiarkan ini terjadi? Apakah Tuhan yang dipercaya oleh Abraham, dia merasa nyaman, sehingga apakah demikian pun yang kita sekalian? Di tengah seperti ini, masihkah kita rasa nyaman? Masih kita percaya kepada Tuhan? Saudara, oleh karena itu, seringkali kita bukan saja terjadi di tengah-tengah situasi yang sekarang terjadi, tapi juga banyak fasilitas-fasilitas yang kita miliki, bukan saja menjadi berkat buat keluarga, tetapi justru sekarang terjadi cakar-cakaran, obat sekarang dijual, digelembung naik semakin tinggi, dan oksigen diperjualbelikan, mengambil kesempatan di tengah kesempitan, menjadi kesempatan untuk menguntungkan, mengeruk lebih banyak, mau mengambil keuntungan di atas penderitaan orang. Dan itu sebabnya dikatakan bahwa paradoks terjadi, sehingga disebut homo homini lupus. Manusia memakan manusia itu sendiri. Manusia mencakar dengan manusia sendiri. Atau manusia membunuh bagikan serigala. Makan dengan manusia itu sendiri. Itu saudara, oleh karena itu, mari kita sekalian, di tengah-tengah situasi seperti begini, kita di tengah keadaan yang merasa nyaman, kita perlu mengintrospeksi diri. Apakah kenyamanan kita ini? Dan di manakah jawabannya, saudara? Barangkali Tuhan panggil saya, saudara. Di tengah seperti ini, kita harus keluar dari zona kenyamanan kita, supaya kita berpadanan dengan panggilan Tuhan. Apakah saudara-saudara pada pagi hari ini dipanggil oleh Tuhan melewati situasi yang berat ini? Maka kita akan seperti Yunus. Yunus adalah mencari zona nyaman. Yunus ingin mencari tengah-tengah panggilannya. Dia lari dari sumber berkat itu. Dia lari pada sumber iman. Dia lari coba-coba menghindar dari situasi kenyamanannya. De facto dia merasa nyaman, tapi padahal dia merasa bimbang. Dia khawatir karena dia sedang menghilangkan identitasnya. Yunus artinya seorang merpati, jujur, tulus, dan menjadi pembawa berita kebaikan. Gereja sekarang adalah gereja yang punya KTP, yang punya identitas sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga negara surga. Kita adalah warga negara surga yang Tuhan masih izinkan di tengah-tengah dunia ini. Kita merasa tidak nyaman karena kita merasa dipanggil oleh Tuhan, tapi kita mengingkari panggilan Tuhan. Kita adalah mengingkari identitas kita. Kita punya KTP ada dua, adalah warga negara surga dan warga negara Indonesia. Maka kita mewarnai hidup kita ini seperti dengan panggilan Yunus. Tapi Yunus melarikan diri. Dia dipanggil untuk pergi ke Niniwe, tapi dia lari dan dia berangkat mencari kapal pergi ke Tarsus. Ada harusnya dia pergi ke Niniwe, mengabarkan berita baik, berita Injil, berita sukacita, berita keselamatan. Dia mengatakan tidak perlu karena biarlah mereka binasa. Bukankah Injil hanya buat kami? Buat keselamatan hanya buat saya sendiri? Tapi Tuhan mengatakan, Yunus mengambil jalan pintas. Dia mengambil alih sendiri. Dan dia membeli tiket. Dan dia tidur di bawah kolong palka. Dia merasa nyaman di tengah-tengah suasana ketidaknyamanan. Nyaman palsu. Kenyamanan yang munafik. Kenyamanan yang gagal dan merasa kepalsuan di dalam kenyamanan hidup. Biarlah saudara ditegur oleh firman Allah, supaya kita boleh merasakan identitas kita adalah kita kembali. Kita mau jujur,
supaya kita ada rasa nyaman. Dan Tuhan mengatakan di tengah-tengah kebimbangan apapun, di tengah-tengah situasi gelombang apapun, kalau ada bersama-sama dengan Tuhan, ada kenyamanan, ada sukacita, ada ketenangan, ada kedamaian, ada berkat, karena ada identitas. Kita lah anak-anak Tuhan, diberikan hak dan kuasa untuk boleh mengalami kenyamanan di rumah Bapa Surgawi. Bumi ini, dunia nyaman. Karena Tuhan mengatakan bumi ini, dunia ini ciptaan Allah. Dan Yesus pernah hadir dalam dunia ini. Dan Allah kita lah pernah menginkarnasikan diri. Dan dia pernah hidup dalam dunia ini. Dunia ini dunia begitu baik, begitu indah. Manusia inilah yang telah merusak, yang telah berdosa. Dan oleh karena itu, kita seperti dengan Yunus. Kita mau dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan kabar Injil itu. Seperti burung merpati. Burung yang tulus, burung yang baik, mengabarkan berita yang baik. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apabila sayang saudara yang sudah pernah mengalami ketidaknyamanan, isolasi mandiri, setelah melewati ketidaknyamanan itu, maka penderitaan itu lewat. Cobaan itu berakhir. 14 hari, 2 minggu begitu berat. Begitu merasa tidak nyaman, merasa tercekam, merasa penderitaan, merasa sendirian, lonely, sepi sendiri. Tetapi saudara, jawabannya lewat Yakobus mengatakan bahwa apabila situasi 14 hari, kenyamanan itu merasa engkau tidak ada makna, hati-hati saudara, justru ada perubahan hidup, ada arti, maka kita merasa tidak layak. Kita merasa bersyukur karena ada makna setelah isolasi. Setelah kita merasa sendirian, kita melewati, Yakobus katakan, ada hasil karena ketekunan. Ada hasil oleh karena ada buah matang. Artinya saudara, ada kesempatan untuk kita boleh melayani pekerjaan Tuhan. Ada tujuan daripada pencobaan ini. Ada tujuan daripada situasi yang kita boleh lewati. Bukan saja penyakit COVID. Barangkali kehilangan pekerjaan, barangkali putus pekerjaan, dan bahkan kesakitan yang terus menimpah dalam hidup kita. Banyak hal yang terjadi kita boleh lewati. Dan apakah makna itu kita anggap itu sesuatu hal yang biasa? Maka akan terjadi 2 hal. Akan Anda semakin sombong dalam hidup, atau Anda akan menjadi takut akan Tuhan. Kita akan menjadi bangga karena kesombongan, oleh karena boleh melewati dengan obat, boleh melewati dengan segala usaha sendiri. Anda akan menjadi sombong. Tapi jikalau Anda sadar bahwa orang percaya, maka Tuhan boleh menguji melewati. Artinya ada tujuan supaya saya semakin merasa matang dalam rohani saya. Semakin bersandar kepada firman Allah. Dan saya sadar bahwa saya ditolong oleh Tuhan. Saya sadar bahwa saya diisi oleh firman Allah. Dan saya sadar ini semua adalah menyempurnakan saya yang tidak sempurna ini. Memberikan kenyamanan ketika ketidaknyaman ada. Dan bahkan saudara, Alkitab katakan lebih tepat lagi, kita di exagorazo. Kita dikeluarkan oleh waktu Tuhan menebus kita. Kadang-kali dengan situasi seperti Tuhan mengangkat kita. Dia membayar kita. Dia membeli kembali. Waktu kita sedang mengalami kesulitan, dia tolong kita. Dia angkat kita sekalian dari kekecewaan, dari kelemahan. Dan pertolongan itu merupakan ketika kita tidak berdaya. Ketika Abraham sedang mengalami kesulitan, dia mengatakan bahwa Sarah tidak akan mungkin melahirkan lagi. Malah semakin buruk dan bahkan semakin buruk. Tetapi Abraham terus percaya. Demikian kira-kira saudara. Dalam keadaan isolasi, dalam keadaan situasi memburuk seperti ini, seringkali kita dikecewakan oleh situasi dan keadaan. Ditakuti oleh segala berita yang begitu menakutkan. Dan bahkan kata firman lewat Habakuk katakan, sekalipun barang-barang kandang hilang semua, sekalipun kandang-kandang kambing domba tidak ada dalam kandang itu, dan sekalipun pohon arah tidak berbuah, tetapi aku tetap beria-ria, aku berlari-lari kepada Tuhan, sekalipun segala situasi memburuk. Aku tahu siapa yang aku percaya. Aku kenal Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sadarkah saudara-saudara, ketika pertolongan hadir pada waktu engkau sedang mengalami situasi keadaan yang tidak menyenangkan, maka Tuhan hadir
exagorazo. Artinya kita yang sedang mengalami rasa takut itu. Dibeli oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan, dan itu disebutkan kairosnya Tuhan. Ada makna, ada arti yang sangat signifikan, membuat kita diperbaharui lagi. Saudara, kata Dr. Terawan bilang, apabila kita sudah pernah mengalami COVID, pernah mengalami sejangkit, kepapar sakit penyakit ini, maka kita akan mengalami kekebalan. Kita akan kebal. Saudara, maknanya arti apa? Kalau kita sudah mengalami hal itu, ada sesuatu imun, kebal daripada penyakit ini. Ibaratnya rohani, saudara. Ketika kita telah diampuni dosa oleh Tuhan, maka darah Yesus yang masuk, yang berdiam dan tinggal dalam hati kita, dipenuhi dalam kuasanya. Dia tinggal dalam hidup kita. Dan Kolose 1 katakan ayat 19, dia tinggal penuh dalam hidupmu. Kepenuhan Allah jasmani berdiam di dalam diri saudara. Ini maknai artinya apa, saudara? Seperti Abraham, dia percaya akan janji itu. Dia percaya tingkat imannya dia naik. Dan itu tingkat percaya dia semakin naik. Dia semakin tinggi. Dan dia percaya Allah kita Allah yang menuntun dengan baik dan sempurna adanya. Oleh karena saudara, pada pagi hari ini, Yakobus katakan, jikalau kamu dicobai, pencobaan-pencobaan kamu boleh alami, hasilnya supaya kamu bertekun, supaya iman kamu bertambah, dan buahmu semakin matang. Mari kita baca saudara, Yakobus pasal 3, ayatnya yang Yakobus 1, ayat yang ketiga. Sebab, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kau menjadi sempurna dan utuh dan tak kurang suatu apapun. Kita bersyukur, saudara yang boleh melewati isolasi di tengah-tengah ketidaknyamanan. Untuk apa? Supaya ada ketekunan, ada buah yang matang, dan ketekunan dan tahan uji, dan kamu akan menghasilkan sesuatu yang sempurna dan totalitas utuh. Artinya iman itu menjadi kokoh dan kuat. Imun saudara akan berhasil, dan iman saudara akan terjamin karena Allah tinggal dan diam dalam hidupmu. Saudara, pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Apakah saudara sedang ragu-ragu hari ini? Firman Allah mengatakan lewat pujian yang terambil di dalam Himne Jemaat yang dikarang, ditulis oleh Fanny Crosby, yang mengatakan, safe in the arms of Jesus. Di tangan Yesus aku rasa nyaman. Di tangan Dia selamat. Di tangan Yesus aku bahagia. Di tangan Tuhan kita aman. Tangannya apa? Tangan yang berlubang paku. Tangan yang mengawal kita di tengah-tengah kebimbangan. Tangan yang sedang memanggil kita pulang. Jikalau engkau ragu-ragu jauh daripada Tuhan, Dia panggil kembali saudara, bahwa safe in the arms of Jesus. Engkau rasa aman, engkau rasa nyaman di tangan Tuhan. Dia pelihara, Dia menolong, dan Dia menjangkau saudara dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Apakah engkau di rumah sakit, di kamar tempat tidur, atau di rumah saudara-saudara di pagi hari ini, engkau dipanggil oleh Tuhan. Percayalah kepada Dia. Percayalah kepada Allah. Allah mengatakan lewat firman Allah, dengarkanlah anakku, percayalah kepada Dia, karena Dia berkenan kepada aku. Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat anak, dia telah melihat Bapa. Barang siapa percaya kepada anak, engkau percaya juga kepada Bapa. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, tinggallah dalam aku, maka aku dalam kamu. Maka kamu akan kuat, kamu akan berbuah, kamu akan mengalami berkat yang sebagaimana engkau miliki pada hari ini. Engkau mengalami kesembuhan. Oleh karena Tuhan mengatakan, di tangan Tuhan engkau rasa nyaman. Maukah saudara pagi hari ini, di tengah-tengah ketidaknyamanan saudara, kebingungan saudara, maka firman Tuhan datang seperti Abraham, dan Dia datang seperti puji-pujian. Di tangan Tuhan engkau ada kepastian. Jangan ragu, di tangan Yesus engkau beroleh keselamatan. Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan menjawab doa kita sekalian. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian dari KJ 388, Selamat di Tangan Yesus.